semua, selamat datang di channel Lala 46. Di video ini aku akan menjelaskan teknik sediaan steril mengenai cara sterilisasi pada sediaan tetes mata, salep mata, dan kolirium. Happy watching! Evaluasi sediaan merupakan tahap akhir dalam serangkaian proses pembuatan sediaan farmasi tetes mata dengan cara melihat bentuk sediaan. Pada sediaan tetes mata harus dilakukan uji evaluasi terlebih dahulu untuk mengetahui apakah sediaan tetes mata tersebut layak untuk digunakan dalam pengobatan atau tidak. Tetes mata. Yang pertama adalah uji organoleptik. Uji organoleptik atau uji indera merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap suatu produk. Pengujiannya dilakukan dengan mengamati bau, rasa, warna, serta kelarutan bahan dalam sediaan larutan tetes mata. Setelah itu, hasil pengamatan dicatat dan dilaporkan dalam bentuk tabel. Yang kedua adalah kejernihan. Kejernihan adalah suatu batasan yang relatif, artinya dipengaruhi oleh penilaian subjektif dari pengamat. Uji kejernihan ditujukan untuk memastikan tidak ada partikel padat kecuali berbentuk suspensi. Yang ketiga, buffer dan pH. Buffer dan pH dalam sediaan tetes mata sangat penting untuk memperbaiki daya tahan sediaan, mengoptimasi kerja zat aktif, dan juga untuk mencapai kelarutan yang memuaskan. Tonisitas. Tonisitas berarti tekanan osmotik yang diberikan oleh garam-garam dalam larutan berair. Sediaan tetes mata sebaiknya dibuat mendekati isotonis agar dapat diterima tanpa rasa nyeri dan tidak dapat menyebabkan keluarnya air mata yang dapat mencuci keluar bahan obatnya. Yang terakhir adalah viskositas. Tetes mata dalam air mempunyai kerugian, oleh karena mereka dapat ditekan keluar dari saluran konjungtiva oleh gerakan pelupuk mata. Oleh karena itu, waktu kontaknya pada mata menurun. USP mengizinkan penggunaan peningkat viskositas untuk memperpanjang waktu kontak dalam mata, untuk absorpsi obat dan aktivitasnya. Salep mata. Evaluasi salep mata meliputi uji organoleptik, homogenitas, uji daya sebar, uji daya lekat, pengukuran pH, dan uji mikroba. Pengujian homogenitas dilakukan dengan mengoleskan zat yang akan diuji pada sekeping kaca atau bahan transparan lain yang cocok, harus menunjukkan susunan yang homogen. Uji daya sebar ditentukan dengan cara berikut. Sebanyak 0,5 gram salep diletakkan dengan hati-hati di atas kertas grafik yang dilapisi plastik transparan. Dibiarkan sesaat atau 1 menit dan luas daerah yang diberikan oleh sediaan dihitung. Kemudian tutup lagi dengan plastik yang diberi beban tertentu masing-masing 50 gram, 100 gram, dan 150 gram dan dibiarkan selama 60 detik. Pertambahan luas yang diberikan oleh sediaan dapat dihitung. Yang keempat, uji daya lekat. Sampel 0,25 gram diletakkan di atas 2 gelas objek yang telah ditentukan. Kemudian ditekan dengan beban 1 kg selama 5 menit. Setelah itu, gelas objek dipasang pada alat tes. Alat tes diberi beban 80 gram dan kemudian dicatat waktu pelepasan salep dari gelas objek. Yang kelima, pengukuran pH. Alat pH meter dikalibrasi menggunakan larutan datar pH 7 dan pH 4. 1 gram sediaan yang akan diperiksa diencerkan dengan air suling hingga 10 ml. Elektroda pH dicelupkan ke dalam larutan yang diperiksa. Jarum pH meter dibiarkan bergerak sampai menunjukkan posisi tetap. pH yang ditunjukkan jarum pH meter dicatat. Yang terakhir adalah uji mikroba. Dilakukan untuk memperkirakan jumlah mikroba aerob viabel di dalam semua jenis perbekalan farmasi, mulai dari bahan baku hingga sediaan jadi, dan untuk menyatakan perbekalan farmasi tersebut bebas dari spesimen mikroba tertentu. Kolirium. Yang pertama, kejernihan. Dilakukan dengan inspeksi visual setiap wadah dengan mengukur indeks bias menggunakan refraktometer pada 25 derajat Celcius. pH. pH larutan kental yang disiapkan diukur dengan pH meter. Viskositas diukur dengan viskometer Brookfield. Yang keempat, osmolaritas. Osmolaritas optimal larutan tetes mata steril yang ditentukan dengan osmometer tekanan uap pada suhu kamar. Tes mukoadesif. Tes dispersi musin digunakan untuk mengukur indeks mukoadesif. Yang keenam, studi sterilitas. Menggunakan filter membran dengan porositas 0,2 mikrometer digunakan untuk sterilisasi dengan filtrasi secara umum. Pengujian sterilitas dari larutan mata kental
dilakukan untuk bakteri aerob, anaerob, dan jamur menggunakan media tioglikolat alternatif atau ATGM dan medium kasein kedelai atau SBCD, kontrol positif atau pertumbuhan dan kontrol negatif atau sterilitas. Yang terakhir, uji mikroba. Dilakukan sesuai dengan USP kultur bakteri Escherichia coli, Staphylococcus aureus, dan jamur Aspergillus niger dan Candida albicans ditanam pada agar padat. Demikian penjelasan mengenai evaluasi sediaan tetes mata, salep mata, dan kolirium. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.